Om Swastiastu. Halo semuanya, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sejarah dari kedatangan Belanda di Indonesia dan juga sejarah pembentukan VOC. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, kalian pasti pernah mendengar beberapa cerita tentang penjelajahan Belanda. Nah, awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Nah, rempah-rempah ini berguna untuk pengobatan tradisional, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Rempah-rempah langsung di Maluku karena memiliki mutu bagus dan harga yang murah. Tetapi, lama-kelamaan mereka memonopoli dan menjajah bangsa Indonesia. Adapun beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Awal mula, bangsa Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Nah, pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda datang bersikap seperti bersahabat, namun lama-kelamaan Belanda bersikap serakah dan kasar kepada penduduk Banten. Kemudian masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda kembali ke negerinya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah rombongan pertama kembali ke negeri Belanda, Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten. Nah, tujuan kedatangan Belanda yaitu untuk melakukan perdagangan. Nah, yang dimana dipimpin oleh Jacob van Eyck dan juga disusul oleh armadanya yaitu Van Warwick, yang dimana sejak saat itu Belanda juga berlomba-lomba datang ke Indonesia. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa disebut dengan VOC. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC, yaitu dapat menguasai dan mengikat perjanjian dengan raja-raja dan mencetak dan mengeluarkan uang. Kemudian, yaitu dapat membuat senjata dan mendirikan benteng dan memiliki tentara sendiri. Namun, VOC juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, yang artinya rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Itu Peter Booth adalah Gubernur Jenderal pertama VOC yang dimana berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Soenkoen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Nah, yang dimana pusat VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Nah, kira-kira alasan pemindahan VOC ke Jakarta kenapa ya? Alasan pemindahan VOC ke Jakarta karena dianggap Jakarta itu memiliki tempat strategis bagi pelayaran perdagangan. Nah, selain itu, lokasi Jakarta juga lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Setelah pemindahan VOC dari Ambon ke Jakarta, nah, setelah itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Nah, akibatnya timbul beberapa perlawanan di mana-mana dan melakukan politik adu domba terhadap kerajaan di Indonesia. Menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC semakin memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Baik teman-teman semuanya, demikianlah uraian singkat tentang sejarah kedatangan Belanda di Indonesia dan sejarah pembentukan VOC. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kata-kata mengenai video pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.